warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks iklan. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai teks iklan, yang mana teks tersebut merupakan sebuah teks yang biasanya seringkali dijumpai oleh seorang masyarakat, beberapa masyarakat. Nah, dari zaman ke zaman dahulu hingga zaman sekarang, dalam kehidupan sehari-harinya kita pasti tentunya tidak asing dengan kata iklan. Ya. Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan suatu produk maupun layanan jasa yang membahas mengenai iklan. Iklan itu seringkali dijumpai di berbagai bangunan-bangunan, misalkan ada sebuah banner, ada sebuah baliho. Nah, selain itu juga iklan bisa ditemukan di sebuah media online, elektronik, ataupun media cetak. Nah, kalaupun di media online itu bisa ditemukan di televisi, radio, dan juga di situs-situs web tertentu. Nah, sedangkan kalau di media cetak itu bisa ditemukan di koran ataupun di sebuah majalah. Nah, oke. Untuk membahas satu persatu ya, kita akan membahas yang pertama itu mungkin pengertiannya itu apa. Selain itu juga fungsinya itu apa, ciri-cirinya apa, dan strukturnya itu apa. Oke. Bagaimana? Apakah kalian sudah mempelajari apa itu teks iklan di rumah? Nah, teks iklan itu merupakan salah satu media promosi yang dimana dirasa cukup efektif untuk mempromosikan sebuah layanan barang maupun jasa sehingga bisa menarik perhatian si konsumen ataupun pembeli. Oke ya, jadi pada intinya iklan itu adalah sebagai sebuah media pengenal sehingga masyarakat bisa mengetahui, oh apa itu produk apa itu, terus itu layanan apa gitu. Jadi masyarakat bisa mengerti apa yang dimaksud ataupun apa yang dituturkan oleh seorang pemromosi tersebut. Nah, oke, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri, yakni ciri-ciri dari teks iklan itu yang pertama memuat kata yang persuasif. Jadi gini, ketika sebuah iklan itu cirinya itu monoton lah, jadi tidak bisa menarik perhatian si pembeli, maka barang-barang maupun layanan jasanya itu tidak akan dibeli oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya sifatnya yang persuasif itu bisa menarik, menggait seorang konsumen untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan tersebut. Oke, yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya akan membahas tentang ciri-ciri dari teks iklan. Oke, yang pertama adalah memuat informasi yang persuasif. Kenapa harus persuasif? Ya, karena jika sebuah iklan disodorkan, misalkan ya, sebuah iklan disodorkan tidak memuat persuasif, maka si pembeli tidak akan tertarik untuk membelinya. Nah, yang kedua, menggunakan slogan maupun kalimat-kalimat yang bisa menarik perhatian, misalkan ya, simple. Jadi di sini ada Forvita. Di Forvita kan vitamin A. Ini merupakan kalimat yang sebenarnya simple sih. Dan juga vitamin A dapat membantu mempertahankan keutuhan lapisan permukaan mukosa. Nah, di sini itu sebuah kata-kata untuk menarik perhatian dari pembeli, sehingga bisa mengetahui di sini ada produk mengandung vitamin A, B, C, D, E, F gitu sampai Z gitu ya. Nah, kemudian juga yang ketiga menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga sopan. Oke, di sini terdapat bahasa-bahasa yang mudah dipahami, sopan, menggunakan bahasa yang baku, pastinya harus seperti itu. Oke, sehingga mudah dipahami oleh seorang pembeli, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari teks iklan. Yang pertama itu memuat sebuah judul ataupun nama produk ya. Di sini contohnya margarin. Ini margarin Forvita. Ini kan
nama produk dan juga judulnya itu sebenarnya sama, sehingga bisa dijadikan satu. Untuk yang kedua yaitu deskripsi penjelasan. Di sini juga ada deskripsi penjelasannya. Di sini di paling bawah di sini kata-katanya kecil ya, nggak kelihatan ya. Nah, sini. Ya nggak apa-apa. Kalian bisa lihat di rumah masing-masing ya. Oke, di sini kita lanjut mengenai fungsi teks iklan. Nah, kalau kita berbicara mengenai fungsi, itu adalah sebagai perwujudan sebuah tujuannya kan ya. Ya, kenapa kita membuat iklan dan apa itu fungsinya? Tujuannya itu apa? Gitu kan ya. Nah, di situ kita harus bisa memberikan konsumen itu pengaruh-pengaruh yang masuk akal gitu. Jadi fungsinya itu pertama sebagai persuasi. Seperti yang saya katakan tadi di awal, persuasi itu yang paling utama. Ciri utamanya itu persuasi. Oke. Selain itu, secara persuasif juga mengandung nilai informasi. Ya, kenapa? Karena ketika kita mempunyai produk ya, ini produk baru ya misalnya ya, keluaran terbaru 2020 ya. Nah, di situ kita bisa mengeksplor, oh ini adalah produk terbaru 2020. Tuh. Ini ada rasanya apa ya ini ya? Asin, manis, atau apa gitu. Kan jarang ditemukan margarin Forvita rasa apa? Jarang kan? Nah, di sini tertera rasa manis, asam, pedas gitu. Itu produk terbaru contohnya. Nah, selain itu juga sebagai pengingat, yang mana ketika kita sudah membeli produk ini, maka diharapkan si konsumen itu tetap berlangganan dan juga terus mengonsumsi produk yang telah dibeli. Oke, paham kan? Oke, kali ini saya akan memberikan contoh. Di sini ini memuat sebuah soal sih ya, pilihan ganda ini. Ini teks berbasis teks. Di sini bisa dilihat di PPT-nya. Di sini stop. TV kabel ilegal. Pastikan Anda memiliki TV berbayar yang resmi untuk memberikan tayangan kesayangan unggulan keluarga Anda. Nah, di sini soalnya maksud iklan tersebut adalah ini ada pilihan A, B, C, D. A. Ajakan berhenti menonton televisi berbayar. B. Ajakan menonton televisi yang memiliki saluran yang berbayar resmi. C. Ajakan membayar televisi yang kita tonton setiap hari atau berhenti menonton. D. Ajakan menonton tayangan televisi unggulan dari televisi kabel ilegal. Nah, saya akan memberikan trik untuk menjawabnya. Jadi, kita harus bisa menemukan kata kuncinya. Yang pertama, judul. Tadi kan ya, sebuah teks harus memiliki sebuah judul ataupun nama produk terlebih dahulu. Ini produknya adalah TV kabel ilegal. Ya. Yang kedua, ada kata kunci pastikan. Kalau pastikan itu memuat seperti kayak slogan gitu kan ya. Ajakan gitu. Itu juga bisa menjadi sebuah kata kunci. Yang resmi untuk. Nah, ini yang resmi untuk memberikan ini cenderung menuju ke sebuah persuasif. Fungsi tujuannya itu untuk apa dari teks iklan tersebut kan ya. Nah, tayangan kesayangan unggulan keluarga Anda. Jadi saya menemukan kata kunci itu TV kabel ilegal yang pertama. Yang kedua, pastikan. Yang resmi untuk memberikan. Jadi sekali baca kita akan langsung menemukan apa inti dari sebuah teks iklan itu. Nah, maksudnya yaitu pada pilihan A, B, C, dan D kita bisa menonton langsung pada jawaban poin B. Oke, anak-anakku semuanya, bila ada kesalahan dari ibu, dari tutur kata maupun tindakan perbuatan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.